Nah, CCTV kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon. Adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya. Kemudian saya ngecek, di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Dari sekarang? Iya, dari sekarang. 1 bulan meninggal berarti ya? Iya. Ada laki-laki itu yang memberikan amplop. Memang nggak ada pengirimnya Mas, tapi isinya menurut kita aneh gitu loh. Isinya simbol bintang, simbol love, hati, dan simbol bunga. Saya melihat ini yang mengirim itu adalah bukan seorang perempuan. Kenapa? Karena kalau dari simbol-simbol ini adalah sebuah kedalaman sayang, Mbak. Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ini sudah lebih dari 40 hari. Keluarga pun mulai speak up dan mulai menunjuk pengacara. Lalu apa saja kira-kira yang akan dilakukan dan langkah apa saja dari keluarga dan juga kuasa hukumnya? Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story Investigasi. Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Apa sih yang buat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang. Terus kemudian saya melihat, loh kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget adik saya itu melakukan itu gitu. Keluarga almarhum diplomat Arya Daru Pangayunan sudah menunjuk pengacara. Lalu siapa pengacaranya dan apa saja teman-teman baru dari keluarga yang belum terungkap di publik? Saya akan bertanya langsung secara eksklusif dengan kakak ipar dari almarhum, yaitu Meta Ayu Tereskova. Seperti apa wawancaranya? Inilah liputan selengkapnya. Ya pemirsa, 40 hari sudah kematian diplomat muda Arya Daru. Ada apa lagi yang baru? Saya dengar keluarga sudah menyiapkan sesuatu. Apakah benar dan apa saja yang dilakukan keluarga untuk melanjutkan perjuangannya? Saat ini saya sudah bersama kakak ipar ya berarti ya, Mbak Meta. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mbak ya? Baik. Mbak, pertama tentu saya mengucapkan belasungkawa Mbak ya. Mudah-mudahan almarhum diterima semua amal ibadahnya ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke Mbak, ini berarti perdana Mbak ya, masuk ke terbuka. Iya. Oke, terima kasih Mbak kalau gitu untuk perdana. Nah Mbak, ini banyak pertanyaan dari pemirsa maupun netizen. Kenapa Mbak selama ini nggak pernah muncul dari keluarga? Kok baru sekarang setelah 40 hari? Memang nunggu 40 hari itu seperti apa? Ya kan kita masih masa berduka ya Mas ya. Jadi kita menghormati kan ada 2 keluarga besar gitu. Jadi setelah ini 40 hari baru kita bisa menata seperti itu Mas. Oke. Sebelum rilis kan saya sempat melihat bahwa kami juga meliput ada beliau-beliau yang dari Kompolnas, dari Komnas HAM, bahkan mungkin dari penyidik atau pejabat dan pada ke Jogja ya. Iya, Kompolnas dengan Komnas HAM. Kompolnas dengan Komnas HAM. Apa yang mereka tanyakan di sana Mbak ke keluarga dari Kompolnas?
tentang almarhum jelas, kemudian tentang hubungan almarhum dengan adik saya, dengan keluarganya seperti itu gitu. Dan Komnas HAM juga sama? ya sama gitu. Dan kami dari pihak keluarga juga memberikan chat dari chat itu antara adik saya, antara Pita dengan penjaga kosnya juga kita berikan gitu. Kemudian chat-chat terakhir antara adik saya dengan almarhum. Oke. Tapi Kompolnas setelah dari sana kan dia mengaku juga sudah bertanya langsung pada keluarga dan sebagainya. Beliau-beliau juga kan ikut apa sih masalahnya gelar perkara kali ya, sebelum rilis kan ada kumpul-kumpul di Polda itu kan? Oh iya. Gitu. Si dari keluarga juga ada yang Mbak juga ikut sana? Lewat Zoom Mas. Lewat Zoom, tapi ikut menyaksikan? Iya, ikut menyaksikan, hanya saja waktu itu kalau Kompolnas sama Komnas HAM nggak ada di situ, ya mungkin sebelumnya. Oke. Mas, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kompolnas maupun Komnas HAM dengan apa yang Mbak tahu ketika di rumah di Jogja sama nggak? Saya belum melihat secara utuh ya Mas, yang tidak itu ya? Iya, tidak begitu. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan dari hasil keterangan polisi tentang Mas Arya ini, Mbak puas nggak? Enggak. Enggak. Menurut Mbak apa yang disembunyikan dari situ yang Mbak pernah ditanya, mungkin pernah diminta keterangan juga, tetapi faktanya tidak sampai ke publik oleh penyidik? Salah satunya tentang gabus Mas ya. Gabus? Iya, kiriman gabus itu. Jadi waktu itu kan tanggal 9 ya. 9 itu pemakamannya almarhum. Malam itu kan berarti malam tahlilan hari pertama. Itu sekitar jam 9 malam. Itu ada laki-laki itu yang memberikan amplop coklat itu ke ART kami, bilangnya untuk almarhum Pak Arya Daru, begitu. Kemudian dia nggak bilang dari pengirimnya siapa, kemudian disampaikan ke adik saya, dibuka, memang nggak ada pengirimnya Mas, tapi isinya kok menurut kita aneh gitu loh, isinya hanya simbol, jadi itu terbuat dari gabus, isinya itu adalah simbol bintang, kemudian simbol love, hati, dan simbol bunga, Mas, itu. Kemudian ditutup dengan pakai amplop coklat, ditutup dengan stiker ya, stiker yang buat nama itu ada 2. Oke, jadi berarti sebetulnya, terus barang itu kemana? Diambil polisi atau disimpan? Sudah diserahkan ke pihak Polda, sudah diserahkan. Jadi ketika kita menemukan keanehan ya Mas ya, kita langsung dibungkus dengan plastik gitu, terus kemudian dibawa oleh istrinya adik saya itu ke Jakarta, diserahkan ke Polda. Dan pada penyerahan itu salah satunya yang mendampingi adalah dari pihak Kompolnas juga. Oke, tapi kemarin waktu konferensi pers nggak disampaikan ya? Gelar perkara pun tidak. Gelar perkara tidak? Enggak, karena kita menanyakan kalau yang gabus bagaimana gitu. Jawabannya dari mereka kita mendalami gitu, baru mendalami. Nah, maksud kami ya Mas, itu paling tidak tolong dong dicek sidik jarinya tuh di situ siapa aja gitu loh. Kita pengen tahu, jadi ini pengirimnya siapa dan lain sebagainya, barangkali ada clue di situ gitu. Oke. Itu di Polda Metro pertanyaannya? Polda, iya. Gelar perkara. Pas gelar? Iya, gelar perkara dengan keluarga. Oke. Mbak, berikutnya lagi adalah selain gabus, saya dengar katanya sempat makamnya diacak-acak atau apa, bunganya itu benar nggak sih Mbak? Oh iya, jadi kita itu kan, jadi gini Mas, tanggal 26 itu adik saya itu kan nyekar ya ke makam dengan anaknya, mereka berempat dengan adik saya. Kemudian ada tabur bunga di situ gitu. Nah, paginya tanggal 27 itu kita dapat laporan gitu, laporan dari seseorang gitu kan, ini kok makamnya almarhum kok kondisinya begini gitu. Nah, karena kebetulan saya kan cukup beberapa kali juga sering ke makam ya Mas. Kok nggak kayak biasanya gitu. Oke. Terus saya datang ke sana, tapi pada saat itu makamnya sudah dibenahi gitu. Cuman waktu itu saya ngelihat di foto, kemudian saya ke sana itu saya sampai nanya, saya kepo ya Mas. Kamu masih ada di situ nggak sih? Saya sampai bilang kayak gitu ke Daru gitu. Nah, itu tanggal 27. Tanggal 28 itu kita gelar perkara, Mas. Oke. Jadi itu berarti
sehari sebelum gelar perkara. Iya. Mbak sempat ada ini nggak rasa, oh tadi Mbak nanya, kamu masih ada di situ nggak? Itu maksudnya nanya ke almarhum. Ke almarhum gitu. Saking karena kan saya cukup sering ya Mas ya, cukup sering ke makam gitu. Kadang-kadang ya karena saya merasa juga sangat kehilangan sekali kan. Terus kadang-kadang juga memberikan doa langsung ke makam seperti itu nggak pernah kejadian. Oke, Mbak khawatir maksudnya ada si jasad itu diambil gitu ya? Karena iya, saking saya seudon sekali ya Mas. Ya wajar lah, namanya juga ini ya, nggak wajar kan gitu. Kalau nggak salah itu ada hasil dari visum ya, visum dalam. Itu ada ditemukan obat-obatan, salah satunya adalah CTM dan sebagainya. Iya. Ketika gelar perkara atau mungkin sebelumnya atau kapanpun itu, pernah nggak penyidik ngasih tahu Mbak ini loh, hasilnya ini tentang hasil otopsinya? Iya, kalau hasil otopsi memang memberitahu ya Mas. Cuman kita baru ngehnya itu kan almarhum itu nggak punya alergi gitu. Tapi kok yang di situ CTM itu kok banyak sekali, ada di limpa, kemudian ada di ginjal, ada di darah, ada di otak, dan itu juga paracetamol juga ada di situ gitu Mas, di tubuhnya almarhum. Dan itu waktu rilis nggak sedetail itu ya sampaikannya? Kalau detail mereka menyampaikan, tapi tidak menyampaikan dosisnya. Iya, sebenarnya. Waktu di gelar perkara juga nggak dikasih tahu dosisnya berapa, itu nggak dikasih tahu juga? Gelarnya enggak sih, Mas. Ya? Seingat saya tidak ya. Apa yang Mbak bisa ini berbagi ke saya ketika sebelum rilis, Mbak itu ikut gabung tuh pas rilis apa sebelum rilis? Kan sehari sebelum press rilis kan kalau nggak salah ada kumpul-kumpul tuh, Kompolnas dan macam-macamnya. Mbak ikut gabung di situ apa gabungnya pas press rilisnya? Gelar perkara ya. Pas gelar perkara. Iya, berarti sehari sebelum ya? Iya, sehari sebelum. Apa aja sih Mbak di dalam itu? Kan kalau kata tempo hari saya wawancara dengan Pak Arianto, penasihat ahli Pak Kapolri itu mengatakan itu sebelum rilis itu dikondisikan kata-katanya macam-macamnya biar rapi dan sebagainya. Betul nggak sih ke arah ketika gelar perkara nanti kayaknya akan diarahin ke sini, dan ke sini? Ada ngerasa itu nggak Mbak? Waktu gelar perkara kita hanya berharap kalau itu adalah transparansi aja gitu sih Mas. Tapi nggak ada yang Mbak waktu itu kenapa begini ya, kenapa begitu? Nggak ada yang Mbak ngerasa curiga waktu gelar perkara nih? Kalau curiga ya iya gitu Mas. Maksudnya saya no komen dulu deh Mas. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apa yang keluarga akan lakukan dengan ini? Dengan dengan tidak percaya almarhum meninggal bunuh diri. Misalnya Mbak akan meminta penegak hukum untuk membuka kembali melanjutkan kembali karena belum ditutup kan? Iya. Melanjutkan kembali dan sebagainya atau seperti apa Mbak? Kami kan sudah menunjuk pengacara ya, menunjuk kuasa hukum. Nanti kita mengikuti dari kuasa hukum itu akan ke arah mana gitu. Ya itulah tadi adalah pernyataan dari kakak ipar almarhum. Namun masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang belum diungkap di publik dan kami akan hadirkan wawancara eksklusif ini usai jeda yang lewat berikut ini. Tetap di Inside Story Investigasi.